daripada di Indonesia kayak gini kalinya aja sungainya aja kotor. Kalau di Belanda nanti orang-orangnya pasti nggak akan seperti Indonesia sekarang. Itu menurut Bang Pao gimana? Pemikiran yang seperti itu. Harusnya diserahkan ke Belanda, man cari-cari cantik kalian nanti, keren-keren, gagah-gagah. Jadi Indo semua kan? Itu yang ya pemikiran Bang Pao. Kalau diserahkan ke Jepang, kalau Pancasila apa enggak? Cuma itu aja. Kalau diserahkan ke Jepang ntar jadi KT semua. Enggak bercanda ya, bercanda. Okay. Tetapi yang benar adalah memang sudah saatnya waktu itu memang Indonesia harus berdiri, harus berdikari. Jadi harus lepas. Karena justru Belanda itu yang membuat, itu sudah kita bahas selama berjam-jam dan berhari-hari ya. Belanda itu yang justru membuat Nusantara itu bisa bersatu loh. Kalau enggak kerajaan-kerajaan ini masih perang satu sama lain. Waktu Belanda belum masuk, Belanda belum masuk ke Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam ini saling perang satu sama lain loh, nggak rukun loh. Padahal sama-sama Islam loh. Oh, seperti itu. Iya. Saling perang. Begitu Belanda masuk, mereka masih saling perang, saling menyerahkan adiknya, kakaknya itu dengan minta persenjataan dan minta tentara Belanda buat support mereka. Makanya salah satunya adalah ketika si Sultan Mataram mau tangkap Trunojoyo. Itu kan masih keluarganya mereka sendiri. Trunojoyo mau ditangkap gara-gara Trunojoyo kan Hindu kan. Terus si Amangkurat dia bilang sama si Belanda, tolong tangkapin Trunojoyo, soalnya ini orang hebat sekali dan kami sama-sama coklat kulitnya. Kalau kamu kan kulitnya putih, jadi ketahuan siapa lawan siapa kawan kan. Maka diserahkanlah pantura. Bayarannya apa nih? Belanda bilang, bayarannya pakai pantura. Oke, bungkus. Pantura diserahkan ke Belanda. Ya kan, pantura diserahkan ke Belanda dan Trunojoyo ditangkap. Iya. Biaya perangnya kasihkan apa? Kasihkan Salatiga dan sekitarnya, ya kan? Merapi berbabu komplek. Makanya di daerah sana itu Islamnya abangan. Karena ada di daerah-daerah kayak di Magelang, di Muntilan, di Sleman, itu jadi wilayahnya Belanda, jadi Kristen kan, Salatiga termasuk, ya kan? Nah, tetapi kemudian anaknya si Amangkurat ini yang mati di Tegal itu, Sunan apa? Yang kemarin itu cerita di nah, Ampel, itu kan saya lupa itu. Dan itu kan kemudian ngomongnya apa? Kamu pergi, ini kan tanahnya kami. Lo nggak bisa, orang tuamu sudah kasih ke saya, bapakmu. Oh nggak bisa, ini tanahnya saya. Maka Belanda bilang apa? Ayo perang dong. Masa sudah ada janjian kok, nggak ada hukum internasional. Nah gitu ceritanya bro. Jadi sejak itu kemudian satu-satu ya dijual ke Belanda tuh. Sultan Aceh dulu juga kerja sama Belanda. Dulu mereka semua kerja sama Belanda akhirnya. Dan Belanda kan pedagang. Belanda kan pedagang bro, negaranya kecil sekali. Gitu. Sekarang aja jumlah penduduk Belanda cuma 18 juta loh. Jumlah penduduk Belanda hari ini cuma 18 juta. Indonesia 250 juta. Bagaimana negara yang 18 juta bisa ngalahin 250 juta? Itu kan saking gobloknya orang kan. Berarti kalau ngomong menjajah, enggak, beli. Belanda itu beli, bukan menjajah, beli. Enggak mungkin menjajah bisa menang, beli. Siapa yang jual? Penguasa Islam ini yang jual, sultan-sultan Islam ini yang jual ke Belanda. Ada nggak kerajaan Majapahit menjual ke orang asing? Nggak ada. Mongol datang aja dikentutin pergi Mongol kok. Iya toh? Kerajaan Mongol yang begitu besar punya mesiu loh. Mongol punya mesiu toh bro. Punya mesiu. Meriam kan, mesiu itu kan yang nemukan Mongol bukan Belanda. Mereka bawa mesiu, mereka bawa meriam. Selama ini kalau farmingnya Belanda bang, itu sama Jerman katanya yang jago bikin senjata seperti itu, kata teman saya itu. Awal mesiu itu dari Mongol dan itu orang-orang Marco Polo itu datang yang membawa mesiu itu ke Eropa. Oh iya. Ya. Oke. Ya, mesiu itu semua dari mesiu bahan peledak itu semua dari Cina, dari Mongol. Dan mereka mereka datang ke sini. Iya, dari Mongol dan dari Cina lah. Mereka kan berdua kan karena dekat perang satu sama lain, jadi mereka bertukar teknologi kan dengan perangnya itu kan. Dan Mongol datang kemari itu bawa mesiu. Kenapa bisa cuma diketutin doang sama orang Majapahit pulang mereka? 2 kali datang cuma diketutin doang pulang loh mereka. Padahal negaranya lebih besar. Kenapa Belanda yang cuman kecil? Karena dagang. Mereka datang dagang. Kalian dijual sama Sultan. Iya. Kalian dijual. Lu jual, gua beli. Nah, iya kita dijual. Kalau nggak bisa lah. Kalau nggak ada restu dari penguasanya gimana? Contoh Jalan Dendels.
Kamu belajar di sejarah Jalan Dendels yang... adalah apa? Perbudakan kan, kerja rodi kan? Perbudakan itu kerja paksa katanya dari Belanda, Bang. Iya, Gitu. tetapi kemarin peneliti senior LIPI di LIPI ya, itu sudah membuktikan, ada liputannya di detik.com ya, bahwa Jalan Dendels itu sudah dibayar sama si Dendels, tapi nggak disampaikan, uangnya tidak disampaikan kepada rakyat. Oh, mungkin dikorupsi, Bang. Mungkin dikorupsi sama orang-orang penguasa Islam ini. Sama bupati yang Islam ini dikorupsi. Benar. Tapi kenapa tidak dicatat di sejarah, Bang, ini, Bang? Harusnya kan sudah ada di sekolah. Sekarang dibongkar sama peneliti LIPI loh. Yang bongkar peneliti LIPI loh. Nanti saya cek, Bang, ya. Sudah dibongkar. Ya, cari ya peneliti LIPI Jalan Dendels sudah dibayar. Oh, gitu. Cari aja di detik.com. Itu benar, kita sudah bahas juga kemarin itu ya. Nah, gitu saya ya. Saya lihat, Bang, itu, Bang. Makasih penjelasan. Nah, makanya rajin-rajin satu video-video saya satu-satu dilihat, itu banyak sejarah ya, kita banyak cerita sejarah. Gitu. Saya pengen banget ikut Zoom ini terus, Bang. Pohon saya dikasih nomor pribadi atau apa gitu, Bang. Jadi kalau saya ini lagi langsung nyaman gitu, Bang. Pakai linknya selalu sama. Pakai linknya selalu sama kita. Sama. Iya. Gitu Oke, ya. Bang. Makasih banyak, Bang. Oke, luar biasa Victor. Tetap semangat anak muda tapi tetap pemberani ini. Oke, lanjut ini Pak MKC, sahabat saya nih. MKC mana tadi MKC? Shalom. Wah, Shalom MKC, sahabat kita ini. Luar biasa. Salam sadar MKC. Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sadar. Oke, luar biasa ini. Terima kasih Pak Paul Jang yang saya hormati. Juga kepada teman-teman yang ada di room ini. Yang Tuhan Yesus berkati semuanya. Pesan Tuhan Pak Paul Jang ini memang luar biasa. Cuman pesan Tuhan hati-hati berbicara, jangan mengutuki baik Indonesia, baik orang, karena Pak Paul Jang ini maaf mulutnya sedang dipakai Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan Pak Paul Jang ini akan terjadi. Cuma mungkin itu saja pesannya untuk Pak Paul Jang. Tapi saya berdoa, nanti akan bermunculan paujang-paujang yang lain. Karena memang Pancasila ini perlu sakti lagi. Begitu. Jadi perlu berdiri Pancasila sakti. Indonesia kembali ke habitatnya Pancasila, bukan ke agama. Ini saya sebetulnya sudah kangen banget dengan Pak Paul Jang ini ngobrol, kadang-kadang live-nya malam, saya sudah ngantuk. Dan sekarang juga memang saya diburu-buru, diminta oleh Pak Yusuf Manubulu biasanya tiap sore. Gitu, Pak Yusuf Manubulu ini rutin ngundang saya, begitu kasihan sama saya katanya. Jadi lumayan. Haleluya. Terima kasih. Pak Paul Jang mungkin melepas kangen, ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan mengenai tadi saya mendengar Injil diberitakan kepada orang mati, maksudnya yaitu mati rohani. Itu ada petunjuk kepada saya bahwa itu yang mati rohani yang perlu mendengar, bukan mati yang dikubur, begitu. Itu tadi saya diingatkan itu. Banyak orang yang mati rohani. Seperti saya dulu waktu belum percaya Yesus, saya mati secara rohani, begitu. Jadi kita bangkitkan sekarang. Kita hidupkan lagi, karena banyak orang yang kegelapan. Dengan adanya Pak Paul Jang seperti ini, Indonesia baru melek matanya. Melek matanya semuanya. Jadi, sudah. Sekarang pada sadar, makanya saya salam sadar. Semoga pada sadar. Itu. Indonesia aman sebetulnya. Saya beranikan diri, saya tidak takut mati menyampaikan kebenaran. Karena kalau tidak ada orang yang berani, siapa lagi yang akan menyampaikan kebenaran. Dan kekristenan supaya terus maju, jangan diinjak-injak, jangan direndahkan. Puji Tuhan, buahnya. Dari saya bersuara dengan teman-teman, seling live, di Cilegon sudah ada kabar akan diizinkan punya gereja berdiri. Nah ini kebahagiaan juga. Dan kemarin ada yang kesaksian dari Sulawesi bahwa mendengar video Muhammad Kaca dan Supri Ibrahim
Saya dari mualaf balik lagi gitu. Saya sampai nangis mendengarnya. Terharu ya, kayak sama dengan Pak Paujang tadi. Ada yang bertobat, dengar khotbahnya Pak Paujang. Waduh, saya sangat kita sekali itu. Selamatkan di orang. Banyak orang yang diselamatkan sekarang. Makanya saya tidak takut karena saya punya bukti-bukti apa yang saya sampaikan tidak meleset dari dalil. Begitu. Mungkin itu Pak Paujang yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Memang banyak sih melepas kangen, tapi karena dibatasi dengan waktu, dan saya juga ditunggu Pak Yusuf Madubulu, saya izin pamit langsung kepada